Bab 786 Kemenangan berturut-turut. Ledakan. Di dalam cincin miniature World 085, partikel cahaya yang tak terhitung jumlahnya terlihat berbenturan dengan ratusan pedang penghakiman, gelombang kejut yang dihasilkannya menciptakan retakan di ruang dunia miniatur. Badai ruang waktu yang kuat juga mulai terjadi di dalam dunia miniatur, membuat beberapa peserta yang menyaksikannya lengah dan membuat mereka menjadi abu di tempat. Setelah tabrakan antara partikel cahaya dan pedang penghakiman berlanjut selama sekitar 2 detik, beberapa pedang penghakiman berhasil menyelinap melewati partikel cahaya dan menyerang Venom Tail. Melihat hal tersebut, Venom Tail tidak berani mengambil risiko menerima serangan dengan tubuhnya, jadi dia segera mengacungkan pedang ritualnya untuk membela diri. Dentang! 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 Setelah setiap pedang penghakiman diblokir, Venom Tail didorong mundur sedikit lebih jauh di udara. Rasanya seperti dia memukul palu godam setiap kali dia membela diri dengan pedang ritualnya. Tangannya gemetar, dan hatnya juga berkurang drastis. Bagaimana ini mungkin? Venom Tail dipenuhi rasa tidak percaya. Perlu diketahui bahwa dia saat ini memiliki 2 artefak surgawi yang memberdayakannya. Salah satunya adalah jubah aura suci, sebuah peralatan yang bisa membuatnya melampaui ambang tingkat penyelesaian 100% saat menggunakan keterampilan tingkat 6. Namun, meski memiliki item seperti itu, dia masih gagal memblokir sepenuhnya mantra super tingkat 6 Si Feng dan bahkan kehilangan 20% HP-nya sebagai hasilnya. Ini sungguh sulit dipercaya. Sebelum Venom Tail bisa mengatasi keterkejutannya, Si Feng mengayunkan Shadow Incinerator sekali lagi. Segera, lebih dari 300 pedang penghakiman yang diciptakan oleh Divine Shadow menyerang Venom Tail untuk kedua kalinya, sehingga dia tidak punya waktu untuk berpikir. 1 gelombang. 2 gelombang. 3 gelombang. Serangan yang dilakukan oleh pedang penghakiman sama kuatnya dengan serangan Dewa Kuno level 200. Meskipun Venom Tail telah mati-matian menggunakan segala macam keterampilan tingkat 6 dan seni suci untuk membela diri, dengan lebih dari 300 pedang penghakiman menyerangnya bersama-sama, pertahanannya hancur dengan cepat, dan kekuatan yang dia banggakan menjadi sebuah lelucon belaka. Ketika Si Feng mengayunkan Shadow Incinerator untuk 5 kalinya, Venom Tail tidak bisa berbuat apa-apa selain menyaksikan HP-nya turun ke 0. Sementara itu, di dalam dunia miniatur 085, baru setelah sistem mengumumkan api hitam sebagai pemenangnya, waktu di dalam dunia miniatur sepertinya mulai mengalir kembali. Api hitam menang? Itulah jubah aura suci yang sedang kita bicarakan. Bagaimana Venom Tail masih bisa dikalahkan secara menyeluruh? Artefak surgawi macam apa yang dimiliki api hitam? Para penonton di dunia miniatur pasti terkejut dan bingung saat melihat kekalahan menyedihkan Venom Tail. Perlu diketahui bahwa Venom Tail memiliki 2 artefak surgawi. Harus diakui, Venom Tail sendiri bukanlah ahli yang luar biasa ketika dimasukkan ke dalam kejuaraan kontinental. Dia bahkan tidak bisa dianggap sebagai ahli 30 besar di kejuaraan sebelumnya. Namun, dengan jubah aura suci, salah satu harta berharga Saffron Mark, yang memberdayakan Venom Tail, bahkan ahli seperti Returning Blade pun tidak boleh mempertimbangkan untuk mengalahkannya. Lagi pula, Venom Tail tidak hanya memiliki atribut dasar dari 2 artefak surgawi untuk mendukungnya, namun dia juga dapat mengeksekusi semua keterampilannya dengan tingkat penyelesaian lebih dari 100%, sehingga membuat efek aslinya lebih dari 2 kali lipat. Dalam konfrontasi frontal, tidak berlebihan jika menganggapnya tak terkalahkan di kejuaraan kontinental. Namun, beberapa pendekar pedang manusia tak dikenal telah mengalahkan Venom Tail dengan begitu mudahnya. Apakah semua anggota Partai Pelangi Hijau ini adalah monster? Orang itu bukan hanya monster. Dia orang yang aneh. Bahkan tinju surgawi pun tidak bisa mengalahkan Venom Tail dalam konfrontasi frontal. Jika kita berbicara murni dalam hal kekuatan, Black Flame jelas merupakan yang terkuat di kejuaraan ini. Kekuatan semacam itu memang menakutkan. Saya benar-benar tidak berharap untuk melihat ahli seperti itu di pesta manusia. Black Flame pasti bisa masuk peringkat 10 besar dalam hal kekuatan individu. Saya bahkan tidak akan terkejut jika dia bisa masuk peringkat 5 besar. Ketika pemain lain di Ceruci Blade of the Ancients melihat pertandingan Si Feng dengan Venom Tail, mau tak mau mereka memikirkan kembali pendapat mereka tentang Verdant Rainbow Party. Pertama, Gentle Snow telah mengalahkan Returning Blade, mantan ahli 20 besar. Sekarang, Black Flame telah mengalahkan Venom Tail dalam 5 pertukaran. Karena Partai Pelangi Hijau memiliki 2 ahli yang mampu masuk dalam peringkat 10 ahli teratas kejuaraan kontinental, semua orang tidak punya pilihan selain mengevaluasi kembali signifikansi partai tersebut. Dalam kejuaraan kontinental, sebuah parti yang hanya memiliki 1 ahli yang dapat diandalkan, paling banter, bisa masuk ke 16 besar. Contoh yang bagus adalah Star Maiden Party milik ras manusia. Dengan Elise menjadi satu-satunya penentu partai, partai tersebut akhirnya gagal melaju melampaui 16 besar dan hanya bisa puas di posisi ke-10 pada kejuaraan sebelumnya. Tidak mungkin bagi partai yang terdiri dari 1 orang untuk meraih kemenangan mulai dari babak 16 besar. Terutama setelah penerapan pembaruan sistem besar-besaran. Dengan stamina dan konsentrasi yang menjadi semakin penting, masuk ke 16 besar mungkin mustahil dilakukan oleh tim yang hanya terdiri dari 1 orang. Namun, ceritanya berbeda sekarang ketika terungkap bahwa Partai Pelangi Hijau memiliki 2 ahli yang sangat kuat. Partai tersebut benar-benar lolos untuk memperebutkan posisi 8 besar, bahkan mungkin memiliki harapan untuk masuk 4 besar. Sementara itu, selama sebuah partai diketahui memiliki harapan untuk masuk 4 besar, maka partai tersebut akan langsung menjadi musuh yang kuat bagi semua partai lainnya.
Lagi pula, hadiah untuk peringkat 4 teratas secara signifikan lebih menguntungkan dibandingkan hadiah untuk peringkat lainnya, menawarkan kesempatan bagi pemain untuk menerima panduan terperinci dari kedalaman Crucible of the Ancients. Perlu diketahui bahwa eksistensi yang dianggap perkasa, bahkan di antara eksistensi dengan peringkat dewa primordial, dapat ditemukan di kedalaman Crucible. Panduan yang diberikan oleh keberadaan ini dapat memungkinkan pemain tingkat 6 seperti mereka untuk membuat kemajuan lebih lanjut dalam perjalanan tingkat 6 mereka, jadi tentu saja mereka tidak boleh melewatkan kesempatan seperti itu. Saat ini, pemain dengan tingkat tertinggi yang dapat dicapai di domain dewa adalah tingkat 6. Ini berarti bahwa pemain yang mencapai tingkat 6 tidak dapat lagi mengandalkan peningkatan tingkatan mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka, mereka perlu mencari metode alternatif. Namun, meski membosankan, pemain tingkat 6 dapat mencapai peningkatan kualitatif selama mereka berhasil mengadopsi salah satu metode alternatif ini. Hal ini mirip dengan perkembangan tubuh mana yang dialami pemain di tingkat 4. Jika pemain dapat membuka 100% tubuh mana mereka, kekuatan keterampilan dan mantra mereka akan berada pada tingkat yang sama sekali berbeda jika dibandingkan dengan pemain yang belum melakukannya. Untuk membuka sepenuhnya badan mana mereka. Sementara itu, setelah Si Feng mengalahkan Venom Tail, dia tiba-tiba menerima permintaan pertemanan yang diikuti dengan panggilan dari Star Maiden Gerbang Iblis. Gadis bintang? Si Feng mau tidak mau akan sedikit terkejut ketika dia melihat wanita di video itu, yang tampak berusia awal 20-an. Ketenaran Elise sang Star Maiden jauh lebih besar daripada Deathwind the Divine Eye di kehidupan Si Feng sebelumnya. Sementara Deathwind dianggap sebagai salah satu dari 9 ahli besar Gerbang Iblis, Elise dianggap oleh Gerbang Iblis sebagai anomali yang hanya akan muncul setiap beberapa abad sekali. Banyak orang berasumsi dia pada akhirnya akan menjadi ahli terkuat di Gerbang Iblis jika dia tidak tiba-tiba hilang di 12 tempat suci suatu hari nanti. Salam, pemimpin persekutuan api hitam, Elise menyapa Si Feng. Nada dan sikapnya yang tenang membuatnya tampak seperti dia tidak mengetahui banyak pelanggaran yang telah dilakukan Si Feng terhadap Gerbang Iblis. Saya punya tawaran yang saya yakin akan menarik minat Anda. Bab 787, 10 partai unggulan. Sebuah penawaran? Jenis apa? Alis Si Feng terangkat ketika dia bertemu dengan tatapan Elise, terkejut tidak hanya dengan usulan Elise tetapi juga oleh kehadiran juara tak terkalahkan dari Gerbang Iblis. Dalam kehidupan Si Feng sebelumnya, Elise tidak pernah kalah dalam pertarungan melawan pemain manusia manapun yang dia tantang. Tepat sebelum dia memindahkan operasinya dari alam abadi ke-12 tempat suci, dia bahkan memenangkan duel melawan penatua agung dari Gerbang Iblis. Namun, tak lama setelah perang habis-habisan antara umat manusia dan ras suci dimulai, Elise tiba-tiba menghilang, membuat seluruh Gerbang Iblis menjadi panik. Pada saat itu, Gerbang Iblis telah menghentikan semua yang dilakukannya untuk menjelajahi 12 tempat suci. Bahkan 9 pakar hebat Gerbang Iblis telah mengerahkan kekuatan penuh untuk mencari Elise. Itu adalah tontonan yang menunjukkan pentingnya Elise bagi Gerbang Iblis. Perlu diketahui bahwa meskipun pemimpin persekutuan Gerbang Iblis menderita kematian permanen, 9 ahli besar persekutuan tidak akan bertindak bersama untuk membalas dendam. Namun, mereka rela mengorbankan banyak waktu mereka untuk mencari Elise. Tindakan mereka mengejutkan semua kekuatan saat itu. Karena respon Gerbang Iblis, banyak rumor yang mulai beredar. Beberapa orang berspekulasi bahwa Elise secara internal ditunjuk sebagai pemimpin persekutuan Gerbang Iblis berikutnya. Beberapa orang juga berspekulasi bahwa Elise memiliki informasi yang berkaitan dengan jalur di luar tingkat 6. Oleh karena itu, bahkan 9 ahli hebat dari Gerbang Iblis pun rela membuang waktu berharga mereka untuk mencarinya. Jadi, melihat sosok agung dari Gerbang Iblis yang mengulurkan tangan padanya mengejutkan Si Feng. Pemimpin persekutuan api hitam, mengingat Anda berpartisipasi dalam kejuaraan, saya kira Anda tertarik untuk masuk 4 besar. Dengan nada acuh tak acuh, Elise menyatakan, pesta saya dapat membantu Anda mencapai impian itu. Karena saya yakin Anda sudah mempelajari aturan acara utama dari Verdant Rainbow, partai yang masuk ke acara utama diperbolehkan menukar lawan dengan partai dari ras yang sama. Dengan kekuatan partimu, selama kamu tidak bertemu dengan Divine Fist Party dan Earth Hand Princess Party, kamu seharusnya memiliki peluang besar untuk menang. Apakah Anda mungkin menawarkan untuk melawan kedua pihak itu demi kami, Nona Elise? Si Feng bertanya sambil tersenyum. Itu betul. Elise mengangguk. Jika kamu bertemu dengan kedua pihak itu, pihakku dapat mengambil alih mereka untukmu. Sebagai gantinya, jika partai saya bertemu dengan 2 partai mantan 4 besar lainnya, saya memerlukan partai Anda untuk melawan mereka demi saya. Saya yakin ini adalah kesepakatan yang bagus untuk Anda. Kata-kata Elise menggoda dan mengejutkan Si Feng. Baik Garuda Tinju Surgawi maupun Putri Tanah Rin bukanlah karakter biasa. Tidak berlebihan jika menganggap mereka sebagai pemain terkuat dari rasnya masing-masing di generasi saat ini. Bahkan anggota partai mereka, meskipun kekuatannya di bawah mereka, adalah ahli yang luar biasa. Namun, Elise berbicara seolah-olah kemenangannya melawan 2 partai luar biasa ini hanyalah masalah biasa, dan dia hanya memberikan tawaran ini kepadanya karena keengganan untuk mengungkapkan kekuatan penuhnya sebelum dia bentrok dengan mereka. Izinkan saya menolak tawaran Anda, Nona Elise, kata Si Feng setelah merenung sejenak. Mengapa? Elise bertanya, suaranya yang acuh tak acuh diwarnai dengan sedikit kebingungan. Apakah menurut Anda menolak adalah suatu kewajiban karena hubungan permusuhan Zero Wing dengan Gerbang Iblis? Tidak, bukan itu. Si Feng menggelengkan kepalanya. Menurutku tawaranmu kurang. Kekurangan?
Elise terkekeh. Apakah maksudmu kamu yakin bisa masuk 4 besar sendirian, pemimpin persekutuan api hitam? Saya tidak mencoba meremehkan Anda, tetapi apakah Anda pikir Anda tidak akan menghadapi salah satu dari 2 partai tersebut sebelum Anda masuk 4 besar? Tidak sama sekali. Si Feng menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Saya hanya berpikir, meski partai saya berhadapan dengan kedua partai itu, kami belum tentu kalah. Elise tidak langsung mengejek si Feng setelah mendengar pernyataannya. Sebaliknya, dia berhenti sejenak sebelum bertanya, kalau begitu, bagaimana kondisi Anda? Seolah mengharapkan pertanyaan ini, si Feng dengan tegas menjawab, tablet Dewi yang Anda miliki. Dalam kehidupan sebelumnya, ada rumor yang berspekulasi bahwa Elise telah memindahkan operasinya ke 12 tempat suci untuk mencari warisan Dewi luar angkasa. Awalnya, si Feng meragukan kredibilitas rumor tersebut, tetapi dia dengan cepat berubah pikiran setelah dia mengetahui bahwa Elise adalah alasan gerbang iblis tanpa henti menganiaya Aqua Rose dan memaksanya untuk menyerahkan tablet batu itu. Kecuali Elise mengetahui bahwa loh batu yang dimiliki Aqua Rose adalah tablet Dewa Purba, si Feng merasa sulit membayangkan mengapa seseorang setinggi Elise berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkannya. Namun, dalam keadaan normal, mustahil bagi orang lain untuk mengetahui bahwa tablet yang dimiliki Aqua Rose adalah tablet Dewa Purba. Bahkan Aqua Rose sendiri tidak mengetahui identitas sebenarnya dari tablet batu itu, sementara si Feng hanya mengenalinya berkat pengetahuan kehidupan masa lalunya. Dalam situasi di mana seseorang tidak memiliki kemampuan untuk menafsirkan tablet tersebut, kebanyakan orang hanya akan berasumsi bahwa tablet batu tersebut berisi warisan dewa, yang hanya dapat dianggap tidak penting bagi kekuatan puncak seperti gerbang iblis. Namun, Elise bersikeras untuk mendapatkan tablet batu yang dianggap tidak penting ini milik Aqua Rose. Hal ini membuat si Feng percaya bahwa Elise tahu Aqua Rose memiliki tablet Dewa Purba. Selain itu, dia mungkin tahu bahwa tablet itu terkait dengan Dewi luar angkasa, dan alasan dia mengetahui hal ini adalah karena dia juga memiliki tablet Dewi miliknya sendiri. Lagi pula, terdapat lebih dari satu tablet Dewi, dan tanpa tablet Dewi miliknya sendiri, bagaimana mungkin Elise mengetahui keberadaan tablet Dewi lainnya? Sepertinya kamu tahu banyak. Elise mengangkat alisnya. Saya tidak perlu Anda mentransfer kepemilikan tablet Dewi kepada saya, si Feng menambahkan. Saya hanya ingin Anda meminjamkannya kepada saya untuk sementara waktu. Teknik mana bulan gelap yang tercatat di tablet Dewi Aqua Rose memiliki 3 tahap. Jika pemain ingin menguasainya sepenuhnya, mereka harus mampu mengerahkan kekuatan ke-7 elemen sepenuhnya. Namun, tablet Aqua Rose hanya berisi informasi detail tentang hukum luar angkasa, sedangkan informasi yang tersedia tentang 6 elemen lainnya hanya cukup untuk menggores permukaan saja. Dalam situasi seperti ini, si Feng membutuhkan waktu lama untuk menguasai bulan gelap sepenuhnya. Jika dia ingin mempercepat proses ini, dia harus mendapatkan lebih banyak tablet Dewi. Anda masih belum memenuhi syarat untuk menegosiasikan persyaratan dengan saya, kata Elise terus terang. Karena partaimu tidak ingin bersaing memperebutkan 4 besar, anggap saja percakapan ini tidak pernah terjadi. Setelah mengatakan itu, Elise memutus panggilan, sehingga si Feng tidak punya kesempatan untuk bernegosiasi lebih lanjut. Jadi menurutmu aku tidak bisa bersaing untuk 4 besar? Si Feng terkekeh saat dia melihat panggilan yang terputus itu. Kalau begitu, mari kita lihat siapa di antara kita yang lebih memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan 4 besar. Dia tidak terburu-buru untuk mendapatkan lebih banyak tablet Dewi. Bagaimanapun, dia bukannya tanpa alternatif. Jika sebelum dia memperoleh Tower of the Abyss, dia mungkin akan mencoba bernegosiasi dengan Elise dengan lebih serius. Namun, sekarang dia memiliki Tower of the Abyss, kemungkinan besar dia bisa mengandalkannya untuk menyempurnakan teknik mana bulan gelap. Sementara itu, setelah Elise mengakhiri panggilannya dengan si Feng, Phoenix Flame segera mendekatinya untuk menanyakan hasilnya. Bagaimana tanggapan Black Flame, Yang Mulia? Phoenix Flame bertanya, merasa sedikit terkejut ketika dia menyadari sedikit kerutan pada Elise. Dalam pikirannya, Elise akan tetap tenang dan acuh tak acuh ketika menghadapi banyak hal, dan sangat jarang dia mengungkapkan kemarahannya. Dia tidak lebih dari seorang megalomaniak, kata Elise sambil menjentikkan lengan bajunya. Kemudian, dia menginstruksikan Phoenix Flame dengan mengatakan, lanjutkan sesuai rencana awal. Jika kami bertemu dengan 2 partai 4 besar lainnya, tidak apa-apa untuk mengungkapkan sebagian besar kartu kami. Dipahami. Phoenix Api mengangguk. Setelah percakapan antara si Feng dan Elise, babak penyisihan kejuaraan kontinental berkembang pesat. Setelah 6 jam, pertarungan di 120 dunia mini berakhir, dan 420 pihak yang berpartisipasi diberi skor masing-masing. Di antara mereka, 32 partai dengan skor tertinggi akan melaju ke acara utama, sementara yang lainnya didiskualifikasi. Saat memeriksa skor mereka di papan skor, berbagai pihak terkejut ketika melihat partai-partai tersebut berada di peringkat 32 besar. Meskipun semua orang sudah tahu bahwa peserta kali ini lebih kuat dari peserta kejuaraan sebelumnya, mereka tidak menyangka bahwa hanya 12 dari 32 partai teratas sebelumnya yang berhasil melewati babak penyisihan kali ini. Yang lebih mengejutkan lagi adalah perubahan 10 partai teratas babak penyisihan. Tempat ke-10 Pesta 8 Jalan 87 poin. Tempat ke-7 Pesta Star Maiden 96 poin. Tempat ke-5 Pesta Pelangi Hijau 104 poin. Bab 788 Keberadaan Lantai 6. Saya pasti berhalusinasi. Bagaimana setengah dari 10 partai unggulan teratas bisa digantikan? Bukankah partai 8 Jalan berada di peringkat 8 besar terakhir kali? Bagaimana bisa sampai di posisi ke-10?
Omong kosong. Ada apa dengan pesta pelangi hijau dan pesta kristal tinta itu? Papan skor besar muncul di udara ketika babak penyisihan selesai. Ketika para peserta melihat informasi yang tercantum, helaan napas bergema di seluruh Crucible. Meskipun bukan indikator kekuatan yang sempurna, peringkat dan skor yang diperoleh masing-masing pihak di babak penyisihan memungkinkan peserta lain untuk mengukur kekuatan partai secara keseluruhan. Sementara itu, 10 partai teratas pada babak penyisihan secara tradisional dianggap sebagai 10 partai unggulan teratas. Pada kejuaraan-kejuaraan sebelumnya, meski tidak jarang nama-nama baru muncul di antara 10 partai unggulan teratas, jumlahnya biasanya dibatasi hanya 1 atau 2. Namun kini, 10 besar partai unggulan tak hanya menyambut 5 nama baru, bahkan 2 di antaranya masuk 5 besar. Pertama, itu adalah Pesta Pelangi Hijau Umat Manusia. 5 anggotanya menjadi juara grup di grupnya masing-masing dan memperoleh masing-masing 20 poin, sedangkan anggota terakhir berada di peringkat ke-8 dan memperoleh 4 poin sehingga total partai menjadi 104 poin. Dulu, jumlah tersebut bahkan tidak akan cukup untuk menempatkan sebuah partai di 10 besar. Namun, Partai Pelangi Hijau berhasil menempati posisi kelima. Ini sungguh sulit dipercaya. Namun, yang lebih mencengangkan lagi adalah Partai Kristal Tinta peringkat kedua milik Crystallian. Ke-6 anggota partai berakhir sebagai juara grup, sehingga total poin mereka menjadi 120. Ini sama dengan total skor yang diperoleh Partai Putri Tanah peringkat ketiga, dan fakta bahwa Partai Kristal Tinta berhasil menduduki peringkat di atas Partai Putri Tanah adalah bagian yang mengejutkan semua orang. Bukan hal yang aneh melihat banyak pihak mencetak 120 poin penuh di kejuaraan sebelumnya. Dalam situasi seperti ini, waktu akan menjadi penentu, dan partai-partai ini akan diberi peringkat berdasarkan waktu yang mereka habiskan untuk pertandingan di babak penyisihan. Dengan kata lain, anggota Partai Kristal Tinta menyelesaikan pertandingan mereka lebih cepat daripada anggota Partai Putri Tanah yang menduduki peringkat kedua. Saya terpilih dari kekuatan Crystallian, tapi mengapa saya belum pernah mendengar tentang anggota Ink Crystal Party sebelumnya? Apa? Pemimpin Partai Kristal Tinta hanyalah seorang gadis kecil. Dilihat dari penampilannya, apakah dia genap 18 tahun? Hahaha. Gadis kecil yang luar biasa. Ini baru pertama kalinya dia berpartisipasi di kejuaraan kontinental, namun dia sudah menorehkan prestasi luar biasa. Perlombaan kita memiliki masa depan yang cerah. Manusia juga tidak melakukan hal yang buruk kali ini. Salah satu partainya justru terjepit di peringkat kelima. Tampaknya mereka telah membuat banyak kemajuan selama periode ini. Melihat hasilnya di papan skor, beberapa peserta merayakannya, sementara beberapa lainnya menjadi cemas. Dalam kasus peserta perlombaan suci, sebagian besar dari mereka memasang ekspresi muram. Pada babak penyisihan kejuaraan terakhir, ras suci menduduki 19 dari 32 posisi teratas, sedangkan Crystallian menempati 10 dan manusia menempati 3. Namun kali ini, ras suci hanya memiliki 15 partai di 32 besar, sedangkan Crystallian memiliki 12 dan manusia mendapat 5. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan ras suci secara keseluruhan mulai tertinggal dari 2 ras lainnya dan bahkan berisiko diambil alih oleh Crystallian. Performa Holy Ray semakin terpuruk jika melihat partai 5 unggulan teratas. Dari mereka, hanya 2 kelompok yang berasal dari ras suci, 2 kelompok berasal dari Crystallian, dan 1 kelompok dari manusia. Hasil ini sungguh mengecewakan. Meski sayang sekali kami tidak lolos babak penyisihan kali ini, Verdant Rainbow Party telah mendapatkan banyak prestise bagi kami manusia. Kami juga akan mendapatkan lebih banyak tiket masuk untuk kejuaraan berikutnya. Memang. Sungguh tak menyangka melihat 5 partai kita berhasil lolos ke babak penyisihan kali ini. Sayang sekali partiku bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menyaksikan. Ketika banyak pihak manusia yang gagal masuk peringkat 64 besar melihat daftar nama acara utama, mau tak mau mereka menyesali ketidakmampuan mereka. Acara utama kejuaraan kontinental adalah pertarungan antara eksistensi puncak dari 3 benua alam abadi. Pertarungan kaliber seperti itu jarang terlihat, bahkan di wilayah dewa besar. Dalam arti tertentu, pemain bisa mendapatkan lebih banyak keuntungan dengan menyaksikan pertarungan semacam itu daripada berpartisipasi secara pribadi dalam babak penyisihan kejuaraan kontinental. Lagi pula, jika seorang pemain belum pernah melihat puncak dari domain dewa, bagaimana mereka bisa tahu apakah mereka sudah setengah jalan atau masih membuang-buang waktu di garis start? Meskipun berbagai kekuatan manusia sering menjadi tuan rumah kompetisi tempur di seluruh wilayah dewa besar, tidak ada yang bisa menandingi kejuaraan kontinental. Bagaimanapun, mayoritas peserta kompetisi ini akan berada pada standar lantai 4, sedangkan hanya peserta terkuat yang akan berada pada standar lantai 5. Meski begitu, para ahli lantai 5 ini hanya bisa dianggap biasa-biasa saja. Sebaliknya, bahkan peserta terlemah di kejuaraan kontinental adalah pakar lantai 5. Tak lama setelah hasil penyisihan diumumkan, partai-partai yang gagal masuk peringkat 64 besar diteleportasi keluar dari Crucible of the Ancients. Bersamaan dengan itu, 32 partai teratas diteleportasi ke tempat acara utama, dan semua orang segera mulai saling mengawasi. Apakah dia tinta kristal? Rin, sang putri tanah, mengungkapkan ekspresi terkejut saat dia melihat ke arah gadis Crystallian yang tingginya hanya 5 meter lebih sedikit. Sekilas, gadis Crystallian bernama Ink Crystal itu terlihat menggemaskan. Namun, apakah itu Rin atau Garuda? Sedikit rasa takut dengan cepat muncul di mata mereka ketika mereka selesai mengamati Ink Crystal. Seorang ahli lantai 6 semu. Garuda tersenyum setelah selesai mengamati Ink Crystal. Menarik. Sangat menarik. Perjalananku ke sini kali ini tidak sia-sia.
Selain Rin dan Garuda, Si Feng juga menatap gadis kristalian menggemaskan bernama Ink Crystal. Apa yang sedang terjadi? Si Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang ketika dia melihat Ink Crystal. Meskipun Si Feng tidak bisa mengatakan hal yang sama kepada peserta lain yang hadir, dia tahu persis apa standar tempur Ink Crystal. Ini karena dia secara pribadi telah melihat ahli kaliber Ink Crystal di kehidupan sebelumnya. Seorang ahli lantai 6. Ink Crystal adalah ahli lantai 6 yang bonafit. Dia adalah monster tak tertanding yang bisa mencapai lantai 6 Tower of the Abyss dan sendirian mengalahkan dewa. Namun, sejauh yang diingat Si Feng, dia belum pernah mendengar ada gadis kristalian bernama Ink Crystal di kehidupan sebelumnya. Belum lagi, meski masih sangat muda, gadis itu telah mencapai standar yang menakutkan. Sebelum Si Feng tersadar dari lamunannya, sebuah suara bergema di Crucible of the Ancients. Acara utama kejuaraan kontinental telah dimulai. Semoga Partai Pelangi Hijau dan Partai Pengawal Suci melangkah maju untuk memulai pertandingan pertama. Bab 789 melawan Partai Pengawal Suci. Ketika suara kuno dan agung bergema di Crucible, hal itu menyebabkan kegemparan di antara 64 parti yang ada di tempat tersebut. Kami memulai acara utama dengan pertandingan yang menarik. 2 dari 10 partai unggulan teratas dipertemukan satu sama lain, langsung. Betapa sialnya mereka. Saya tahu. Kedua belah pihak berpeluang masuk 8 besar. Namun, salah satu dari mereka akan terjebak di posisi 32 teratas. Omong kosong apa yang kamu ucapkan? Kita semua tahu bahwa Partai Garda Suci adalah partai 8 besar yang bonafit, sedangkan Partai Manusia itu hanya beruntung dengan kelompok yang anggotanya ditugaskan di babak penyisihan. Acara utama melibatkan pertarungan berbasis partai yang menguji kekuatan partai secara keseluruhan. Poin yang dicetak di babak penyisihan tidak berarti apa-apa di acara utama. Memang, ada banyak contoh partai unggulan di babak penyisihan sebelumnya yang gagal bertahan bahkan di babak pertama acara utama. Penonton memulai diskusi hening saat kedua pihak mendekati ring tengah. Banyak pemain yang merasa sayang karena acara utama akan dimulai dengan pertandingan yang seru. Mereka merasa Partai Garda Suci dan Partai Pelangi Hijau sama-sama berpotensi bersaing memperebutkan posisi 8 besar. Namun, salah satu partai tersebut kini ditakdirkan untuk menempati posisi 32 besar. Namun, beberapa pemain Holy Race dan Crystallian juga mengutarakan pendapat yang berlawanan. Mereka merasa Partai Pelangi Hijau mengandalkan keberuntungan untuk menjadi salah satu dari 10 partai unggulan, dan hasil partai di babak penyisihan tidak dapat membuktikan bahwa partai tersebut termasuk di antara 10 partai terkuat di kejuaraan kontinental. Hahaha. Black Flame pasti tercengang sekarang. Dia mungkin tidak pernah menyangka dalam sejuta tahun dia akan langsung menghadapi kelompok arbiter kematian. Phoenix Flame tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat pesta Pelangi Hijau memasuki ring tengah. Dia bahkan tidak bisa masuk 16 besar sekarang, apalagi 8 besar. Phoenix Flame sangat tidak senang ketika dia mengetahui bahwa Verdant Rainbow Party menduduki peringkat kelima di babak penyisihan. Suasana hatinya menjadi sangat pahit ketika banyak kelompok rasuci dan kristal mulai mendiskusikan bagaimana Partai Pelangi Hijau menjadi partai terkuat umat manusia kali ini. Situasi ini merupakan penghinaan terhadap kelompok Gerbang Iblis. Untungnya, Gerbang Iblis tidak perlu menanggung penghinaan ini lebih lama lagi. Acara utama kejuaraan kontinental mempertemukan satu sama lain. Pertarungan tidak akan dilakukan pada level individu seperti di babak penyisihan. Oleh karena itu, kekuatan sebuah partai secara keseluruhan sangat membebani di acara utama. Selain itu, pembaruan sistem besar-besaran menyebabkan konsumsi stamina dan konsentrasi pemain meningkat secara drastis. Hal ini, pada gilirannya, memengaruhi kemampuan pemain untuk bertarung dalam pertempuran yang berkepanjangan dan mengurangi efektivitas pemain individu dalam pertarungan kelompok. Meskipun Partai Pelangi Hijau memiliki monster yang dikenal sebagai api hitam, anggota partai lainnya adalah karakter yang tidak penting. Paling-paling, Gentle Snow dan Verdant Rainbow dapat dianggap sebagai petarung yang berkualitas. Namun secara keseluruhan kekuatan, Partai Garda Suci, dengan susunan terbarunya, berada pada level yang sama sekali berbeda dari Partai Pelangi Hijau. Di kejuaraan sebelumnya, Daystar adalah bintang dari Holy Guard Party, dan dia bahkan dianggap sebagai salah satu dari 5 ahli teratas saat itu. Namun, meski anggota partainya lebih lemah darinya, semuanya masih lebih kuat dari Verdant Rainbow. Di musim ini, susunan pemain Partai Pengawal Suci menjadi semakin menakutkan. Selain Daystar yang tersisa sebagai pemimpin partai, anggota partai lainnya digantikan oleh anak suci dinasti Matahari. Meskipun Charles Splendor, yang menduduki peringkat terakhir di antara anak suci dinasti Matahari, bisa dianggap remeh, pria dan wanita yang berdiri di samping bintang hari adalah eksistensi yang bahkan harus diwaspadai oleh Garuda Kerajaan Guntur. Ini karena keduanya tidak lain adalah anak suci pertama, darah suci, dan anak suci kedua, setan bulan dari dinasti Matahari. Dalam kekuatan individu, darah suci dan setan bulan bisa ditempatkan pada level yang sama dengan Daystar. Mereka bahkan mungkin lebih kuat daripada arbiter kematian karena mereka menghabiskan lebih banyak waktu sebagai anak suci dinasti Matahari daripada bintang kejora. Masih terlalu dini untuk mengabaikan pesta Pelangi Hijau, kata Elise, memberikan komentar yang jarang. Pertempuran di acara utama berlangsung di peta yang dipilih secara acak, dan anggota parti tersebar secara acak di awal pertempuran. Jika Partai Pelangi Hijau dapat berkumpul kembali sebelum Partai Pengawal Suci, mereka dapat menggunakan angka untuk keuntungan mereka. Phoenix Flame tidak menyangkal sentimen Elise.
Jika acara utama memungkinkan para pihak untuk memulai setiap pertandingan secara berkelompok, Partai Penjaga Suci hampir pasti akan mengalahkan Partai Pelangi Hijau. Pertama, ada Daistar, yang dianggap ahli serba bisa dan kekuatan keseluruhan terkuat di antara anak suci dinasti Matahari. Lalu, ada Darah Suci dan Iblis Bulan, yang pertama dianggap sebagai petarung jarak dekat terkuat dan yang kedua dianggap sebagai petarung jarak jauh terkuat di antara anak-anak suci dinasti Matahari. Jika ketiganya bekerja sama, bahkan Garuda, yang dianggap sebagai pemain terkuat di generasi ras suci saat ini, kemungkinan besar akan mengalami kekalahan. Namun, seperti babak penyisihan, acara utama juga memasukkan faktor-faktor berbasis keberuntungan untuk memberikan peluang bagi pihak yang lebih lemah untuk mengungguli pihak yang lebih kuat. Selain harus bertarung di medan yang lebih kompleks, anggota parti di acara utama harus memulai setiap pertandingan secara terpisah. Ini menciptakan peluang bagi pemain untuk mendapatkan keunggulan numerik atas lawan mereka. Bahkan jika suatu partai dianggap lebih lemah dibandingkan lawannya, meraih kemenangan bukanlah hal yang mustahil jika partai tersebut dapat berkumpul kembali lebih cepat dari lawannya dan memanfaatkan keunggulan jumlah mereka. Inilah sebabnya mengapa berbagai kekuatan kerajaan dan puncak belum memonopoli kejuaraan kontinental dan mengapa pihak yang lebih lemah masih memiliki peluang untuk menikmati kejayaan. Tentu saja, tidak semua partai papan atas memiliki sentimen yang sama dengan Elise. Meski mengetahui mekanisme acara utama, mereka tidak terlalu memikirkan prospek Partai Pelangi Hijau. Ini karena anggota Partai Garda Suci jelas jauh lebih kuat dibandingkan anggota Partai Pelangi Hijau. Selain masing-masing anggota Partai Penjaga Suci dilengkapi dengan senjata surgawi, bintang hari, darah suci, dan setan bulan juga merupakan ahli alam yang tidak berpikir. Bahkan jika hanya beberapa dari mereka yang berhasil berkumpul, mereka bisa mengalahkan sinar matahari dari seluruh Partai Pelangi Hijau. Di ring tengah. Tak lama setelah kedua pihak berada di posisinya, kilatan cahaya menyelimuti seluruh ring. Ketika kilatan cahaya memudar, lingkaran yang awalnya hanya mencakup radius 1000 yard telah berubah menjadi reruntuhan perkotaan yang ditutupi dengan gedung-gedung tinggi. Medan perangnya seluas peta besar, dan bahkan para ahli tingkat 6 akan membutuhkan lebih dari 20 menit untuk berpindah dari ujung ke ujung. Saat ini, 12 anggota dari kedua partai berdiri tersebar di seluruh kota yang hancur. Setiap pemain juga memiliki layar yang menampilkan situasinya kepada penonton di luar ring. Saat ke-12 pemain mendapatkan kembali penglihatannya terhadap sekeliling mereka, mereka berlari cepat seolah-olah sudah direncanakan, meninggalkan banyak bayangan setelah mereka berjalan menuju jantung kota. Meskipun peta acara utama berukuran besar, peta tersebut akan menyusut seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, pihak-pihak yang bertikai biasanya akan memprioritaskan pengelompokan di tengah peta dan menghindari pertempuran ketika mereka kalah jumlah. Sementara para penonton mengira akan memakan waktu lama sebelum pertarungan pertama terjadi antara kedua pihak, Mundemon, yang sedang bermanuver melalui pinggiran reruntuhan kota seperti ular yang lincah, tiba-tiba berhenti di atas sebuah bangunan tempat tinggal. Kemudian, kepalanya tersentak ke arah tertentu, sementara matanya terfokus pada sosok yang laju kencang di seberang jalan yang jauh, sosok yang dimaksud tidak lain adalah Si Feng. Perasaan yang luar biasa. Bahkan dengan medan perang yang sangat menekan indera semua orang, dia berhasil mendeteksinya dari jauh. Seru Phoenix Flame sambil menyaksikan Mundemon. Api hitam sedang dalam masalah sekarang. Saat Phoenix Flame sedang berbicara, Mundemon menyatu dengan lingkungannya dan menghilang. Namun, meskipun penonton tidak bisa lagi melihatnya, lingkungan yang berubah dengan cepat yang ditampilkan di layar menunjukkan bahwa Demon Bulan sedang mendekati Si Feng. Bab 790 Proyeksi Hukum Tingkat Lanjut Ganda. Komandan Azur, menurut Anda apakah pemimpin persekutuan api hitam memiliki peluang melawan setan bulan? Frost Raven, yang duduk di tribun penonton sebagai anggota kelompok Orde 12, bertanya pada pria yang duduk di sampingnya sementara dia dengan cemas menonton siaran langsung Si Feng dan Mundemon. Pria yang duduk di samping Frost Raven bernama Azur Dragon, dan dia adalah prajurit perisai tingkat 6 level 193 berusia awal 30-an. Ketika dia mendengar pertanyaan Frost Raven, dia merenung dalam diam untuk waktu yang lama. Saya tidak bisa mengatakannya. Azur Dragon akhirnya menggelengkan kepalanya, tatapannya serius saat dia melihat Si Feng tetap tidak mengetahui bahaya yang akan terjadi. Metode berburu Mundemon di luar kebiasaan. Panglima besar kita berada di alam tanpa berpikir, tapi bahkan dia nyaris tidak berhasil memblokir serangan Mundemon saat menyadari kehadirannya. Meskipun Black Flame sebelumnya telah menunjukkan dirinya memiliki kekuatan yang menakjubkan, pertarungan lapangan berbeda dari duel. Kecuali Mundemon ketahuan, kemungkinan besar dia akan berhasil dalam penyergapannya. Ini juga mengapa kelas tipe Assassin dan Ranger dianggap yang terbaik untuk PvP lapangan. Setan bulan dinasti Matahari dikenal oleh semua orang di wilayah selatan. Dalam pertempuran debutnya di wilayah selatan, dia sendirian memburu 1000 orang legiun tingkat 6 milik Ordo 12 menggunakan keahlian menembaknya yang licik dan sulit dipahami. Selain itu, dia bahkan tidak menggunakan senjata surgawi saat itu. Dengan dinasti Matahari membekali masing-masing perwakilannya dengan setidaknya satu senjata surgawi untuk kejuaraan kontinental, sudah jelas bahwa kekuatan Mundemon saat ini jauh lebih unggul dari sebelumnya. Bukankah itu berarti pemimpin persekutuan Black Flame akan menjadi pemain pertama yang tersingkir? Frost Raven bertanya. Sejujurnya merupakan kejutan bagi Frost Raven untuk berpartisipasi dalam kejuaraan kontinental atas nama Orde 12 kali ini. Lebih mengejutkan lagi ketika dia melihat Si Feng berpartisipasi dalam kejuaraan kontinental yang sama dan mengalahkan Venom Tail, salah satu kekuatan kerajaan ras suci yang terpilih.
Sebagai manusia dan pemain pendekar pedang, dia merasakan hasil yang menyegarkan. Meskipun gerbang iblis berkuasa di wilayah selatan, pada akhirnya gerbang itu tidak sekuat kekuatan kerajaan ras suci. Pemain manusia manapun yang berpengalaman melawan pemain ras suci dalam jumlah besar pasti mengetahui hal ini. Rata-rata, para pemain ras suci secara individual lebih kuat daripada pemain manusia, dan mereka akan menjadi kekuatan yang menakutkan jika hadir dalam jumlah besar. Terlebih lagi, mereka hanyalah ahli biasa yang mereka bicarakan. Orang-orang terpilih dari ras suci bahkan lebih menakutkan, dan Frosthaven meragukan seluruh kelompoknya bisa memenangkan pertarungan melawan salah satu orang pilihan dari ras suci. Saat ini, bahkan di seluruh Orde 12, hanya beberapa anggota yang bisa bertahan dalam pertarungan 1 lawan 1 dengan ras pilihan ras suci, dan pengetahuan ini menyebabkan Frosthaven merasa putus asa. Awalnya, Frosthaven mulai melihat harapan lagi setelah melihat kemenangan Si Feng, tapi sekarang belum tentu begitu, kata Azure Dragon, ekspresinya menjadi lebih fokus saat demon bulan bergerak semakin dekat ke Si Feng. Meskipun Moon Demon menemukan Black Flame pertama kali, jarak tembak maksimumnya tidak boleh melebihi 300 yard. Jarak mereka masih lebih dari 1000 yard saat ini. Selama Black Flame dapat mendeteksi Moon Demon sebelum dia menutup jarak hingga 300 yard, dia masih memiliki kesempatan untuk memblokir serangannya. Dan selama Black Flame dapat menghentikan tembakan pertama Moon Demon, dia akan berada dalam kondisi pasif. Jika Black Flame bisa berada dalam jangkauan jarak dekat darinya, kemenangan akan menjadi miliknya. Setelah mendengar komentar Azure Dragon, Frosthaven menaruh seluruh perhatiannya pada siaran langsung Si Feng, berharap Si Feng dapat mendeteksi demon bulan sebelum terlambat. Pada saat ini, berbagai kelompok ras suci dan kristal juga menyaksikan setan bulan mendekati Si Feng dengan penuh minat. Medan perang saat ini adalah kota yang dipenuhi banyak gedung tinggi. Dibandingkan dengan hutan primal, berada dalam jarak 300 yard dari pemain lain tanpa terdeteksi jauh lebih mudah dalam situasi seperti itu. Interior kompleks setiap bangunan membuatnya sangat mudah bagi pemain untuk maju tanpa terdeteksi. Satu-satunya masalah dengan lingkungan perkotaan seperti itu adalah terbatasnya titik penyergapan yang tersedia. Oleh karena itu, upaya penyergapan pertama adalah kuncinya. Selama Moon Demon gagal dalam upaya penyergapan pertamanya, Si Feng pasti bisa menentukan posisinya dan melacaknya. Pada saat itu, kelemahan Moon Demon sebagai penembak jitu akan semakin besar. Di bawah tatapan penonton, sosok langsing Moon Demon diam-diam bergerak di antara gedung-gedung, bergerak semakin dekat ke Si Feng. Sementara itu, Si Feng, yang terus maju ke pusat kota, tetap tidak mengetahui kehadiran Moon Demon. Ketika jarak keduanya kurang dari 500 yard, demon bulan menetap di lantai tengah sebuah bangunan 50 lantai di jalur Si Feng. Kemudian, dia diam-diam berdiri 10 meter dari jendela dengan panahnya yang berulang-ulang terangkat dan sepertinya memasuki keadaan kesurupan, auranya menghilang sepenuhnya. Untuk sesaat, para penonton bahkan kehilangan pandangan terhadap Moon Demon. Hanya saja, ketika mereka melihat layar dengan cermat, otak mereka dengan cepat menyadari bahwa Moon Demon masih berdiri di sana. Sementara itu, Si Feng, yang telah bergerak dalam jarak 400 yard dari lokasi Moon Demon, tetap tidak mengetahui keberadaan Moon Demon. Bahkan indera keenamnya pun tidak menyadari bahaya yang akan terjadi. Namun, bertentangan dengan ekspektasi semua orang, demon bulan tidak menyerang Si Feng begitu dia tiba dalam jarak 300 yard darinya. Sebaliknya, dia mempertahankan kondisinya yang seperti kesurupan saat dia melihat Si Feng meninggalkan pandangannya. Kemudian, 1 detik setelah dia kehilangan pandangan terhadap Si Feng, suara mendesing. Dalam satu gerakan cepat, demon bulan memusatkan aura sucinya ke dalam panah berulangnya dan menarik pelatuknya. Kemudian, sebelum suara apapun menyebar, 16 baut panah meninggalkan panah yang berulang, menggambar busur yang indah saat mereka dengan cepat mendekat ke punggung Si Feng. Sementara itu, ketika 16 baut tiba dalam jarak 30 yard dari Si Feng, indera keenam Si Feng akhirnya memberinya peringatan. Namun, karena seberapa cepat baut panahnya, meskipun Si Feng telah mendeteksinya, tidak ada cukup waktu bagi tubuhnya untuk memberikan respons apapun, apalagi memblokir ke-16 baut tersebut. Keahlian menembak yang mengerikan, Azure Dragon bergumam kaget dan gentar saat melihat pemandangan ini. Keahlian menembak Moon Demon benar-benar tidak dapat diprediksi. Baru pada saat-saat terakhir serangannya mengungkapkan kehadiran mereka kepada Si Feng. Namun, pada jarak sedekat itu, bahkan para ahli Realm Unthinking pun tidak bisa bereaksi cukup cepat untuk bertahan dari serangannya. Dalam keadaan seperti itu, hal terbaik yang bisa diharapkan oleh ahli alam tanpa pemikiran adalah memblokir beberapa serangan Moon Demon. Tetapi dengan atribut dasar Moon Demon, terkena bahkan beberapa serangannya saja sudah merupakan hukuman mati. Saat ini, Si Feng juga kaget. Hampir secara naluriah, dia mengaktifkan penghalang void musim dingin malam abadi, meniadakan kerusakan semua serangan dalam radius 100 yard. Bang! 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 Serangkaian suara ketukan datang dari setengah meter jauhnya dari Si Feng, yang diikuti oleh 16 baut panah yang jatuh ke tanah di samping kaki Si Feng. Sialan! Si Feng sangat terkejut ketika dia melihat 16 baut di tanah. Metode penyembunyian kehadiran macam apa itu? Meskipun Si Feng telah memasuki pertandingan dengan persiapan mental untuk melawan para ahli alam tak terpikirkan seperti Daistar, dia tidak pernah membayangkan bertarung melawan ahli seperti itu di lapangan akan sangat berbeda dengan melawan ahli tradisional di lantai 5. Sepertinya dia menghadapi tipe lawan yang benar-benar berbeda. Perlu diketahui bahwa fisiknya ditingkatkan oleh tubuh surgawi unggulnya. Namun, bahkan indera keenamnya gagal mendeteksi serangan Moon Demon hingga detik terakhir.
Selain itu, dia tahu bahwa situasi ini bukan karena atribut dasarnya lebih rendah. Itu sepenuhnya karena standar tempur pihak lain yang benar-benar melebihi standarnya. Atribut dasar sebanyak apapun tidak akan membiarkan dia bereaksi terhadap baut panah itu lebih cepat. Sejujurnya, jika dia tidak secara naluriah mengaktifkan skill penyelamatan nyawa tadi, 16 baut itu akan menentukan nasibnya. Oh, Anda memblokirnya. Tidak buruk. Ketika Mundemon mendengar suara bautnya, dia bahkan tidak perlu melihat untuk mengetahui apa yang terjadi. Dengan senyuman di matanya, dia dengan santai mempersenjatai kembali panahnya sambil berkata, tapi aku bertanya-tanya berapa banyak lagi skill yang harus kamu gunakan untuk memblokir seranganku? Keterampilan dan mantra memiliki durasi dan cooldown. Dalam kasus keterampilan menyelamatkan nyawa, biasanya durasinya pendek dan cooldownnya lama. Itu sangat kontras dengan serangannya, yang tidak bergantung pada skill apapun dan karenanya tidak memiliki durasi atau cooldown. Selain itu, dengan bangunan kota yang menyediakan perlindungan untuknya, dia seharusnya aman dari deteksi dan bebas menyerang Si Feng selama beberapa waktu. Namun, saat Mundemon hendak meluncurkan tendangan voli keduanya, Si Feng, yang mengerti bahwa dia berada dalam situasi berbahaya, tiba-tiba tersenyum. Seperti yang diharapkan dari partai pengawal suci. Sepertinya saya tidak punya pilihan selain mengandalkan beberapa metode yang tidak konvensional. Sambil mengalihkan pandangannya ke gedung-gedung di depannya, Si Feng berkata dengan suara rendah, jika kamu mengira aku hanya memiliki kekuatan untuk dijadikan sandaran, kamu salah besar. Proyeksi hukum tingkat lanjut ganda.